Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadal khalqa ila akmalil adab wa fataha lahum min khazaini rahmatihi wa judihi kulla bab anara basairal mu'minina fa adrakul haqa'iqa wa talabus thawab wa a'ma basairal mu'ridin an ta'atihi fa sara bainahum wa baina nurihi hijab هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diawali dengan kita bangun tidur, kemudian makan sahur, kemudian kita bisa datang ke salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh dan berjamaah. Harapan kita, amalan-amalan yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi pembuka kebaikan-kebaikan yang ada nanti di hari-hari setelahnya, di kelanjutan hari kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan sedikit membaca tentang sebuah kitab yang berjudul Majalis Syahri Ramadan. Ini pertemuan-pertemuan di bulan Ramadan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di dalam kitab ini ada berbagai macam permasalahan, berbagai macam pembahasan. Kita tidak akan baca seluruhnya, kita akan ambil salah satu pembahasan di tema yang ke-10 dan ke-11, yaitu yang berkenaan dengan adab-adab berpuasa. Karena kita sekarang sedang berpuasa, apalagi berpuasanya di bulan Ramadan, itu adalah puasa yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka tatkala kita sedang berpuasa, di sana ada adab-adab yang perlu kita perhatikan agar puasa kita itu benar-benar diterima di sisi Allah dalam keadaan sempurna, tidak kurang, apalagi ditolak. Waliyatubillah, wa nasallallahu salam wal afiyah. Jadi bagaimana puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterimanya dalam keadaan sempurna, pahalanya full di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan adab-adabnya. Maka di sini penulis mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku, i'lamu anna lis-siyami adaban katsira. Ketahuilah bahwasannya puasa itu memiliki adab-adab yang banyak. La yatimmu illa biha, yang mana puasa itu tidak akan sempurna kecuali dengan adab-adab tersebut. Wala yakmulu illa bil qiyami biha, dan puasa tersebut tidak akan lengkap kecuali dengan adab-adab tersebut.
Maka beliau mengatakan wa hiya ala qismain, dan adab-adab tersebut terbagi menjadi dua. Adab-adab di dalam berpuasa terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau adabun wajibah, adab-adab yang wajib. La budda lis-shaimi min mura'atiha wal muhafazati 'alaiha. Yang mana adab-adab tersebut wajib bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikannya dan menjaganya. Jadi kalau kita sedang berpuasa berarti harus kita benar-benar kita perhatikan, kita jaga. Kalau tidak ya sudah hilang puasa kita. Minimalnya kita puasa dari subuh sampai maghrib tidak ada pahala. Itu paling minimalnya. Maka harus kita perhatikan ini. Yang kedua, pembagian yang kedua, wa adabun mustahabbah, adab-adab yang sunnah. Yang bagi ayyura'iha wa yuhafidh 'alaiha. Yang mana adab-adab ini sudah sepantasnya atau hendaknya kita perhatikan dan kita jaga sebagai pelengkap pahala puasa kita. Kalau ingin puasa kita pahalanya sempurna lengkap, ya tambah dengan adab-adab yang sunnah-sunnah ini tadi, begitu. Maka kita mulai dari adab yang pertama, yaitu adab-adab yang wajib yang harus dilakukan dan diperhatikan serta dijaga oleh orang yang berpuasa. Apa itu? Maka beliau mengatakan faminal adabil wajibah, maka di antara adab-adab yang wajib ayyaquma as-shaimu bima aujaballahu alaihi, hendaknya seorang yang berpuasa itu menegakkan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi tatkala kita berpuasa pasti ada hal-hal yang diwajibkan yang lain selain puasa, maka kita harus laksanakan itu. Minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah, dari ibadah-ibadah yang sifatnya itu ucapan maupun ibadah-ibadah yang sifatnya itu perbuatan. Contohnya apa? Kata beliau, wa min ahammiha as-salatul mafruḍah, dan di antara yang paling penting dan paling harus diperhatikan dari ibadah-ibadah yang wajib selain puasa adalah apa? Salat yang diwajibkan, yaitu salat 5 waktu. Ini yang harus dijaga benar-benar oleh seorang yang berpuasa. Allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain, yang mana salat ini adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Ya jelas, ya, salat itu adalah rukun yang kedua. Jadi paling ditekankan, lebih ditekankan daripada ibadah puasa kita. Kalau puasa rukun ke berapa? Ada yang hafal rukun Islam? Puasa rukun ke berapa? 3. Ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya. Antara puasa dan zakat. Ya, sebagian riwayat mengatakan ketiga, sebagian riwayat mengatakan keempat. Artinya apa? Ya. Artinya walaupun kita pakai riwayat yang paling awal, yaitu riwayat yang ketiga, mengatakan yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, tidak bisa mengalahkan sholat. Sholat itu rukun Islam 2. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali 2 kalimat syahadat. Jadi yang harus diperhatikan pertama itu sebelum puasa itu adalah sholat kita terlebih dahulu. Jadi seolah-olah percuma kita puasa dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, ternyata sholat kita masih amburadul, sholat kita masih bolong-bolong, sholat kita belum diperhatikan. Lalu fungsinya ibadah puasa apa? Kita harus awal. Seperti apa? Kita sholat rajin tapi nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira diterima apa enggak? Ada orang rajin dia sholat, setiap hari sholat, mungkin sholatnya 100 rakaat sehari, tapi dia tidak pernah mengucapkan sekalipun 2 kalimat syahadat. Diterima enggak? Tidak.
karena dia belum masuk Islam. Begitu pula kita rajin, kita full 30 hari selama bulan Ramadan atau 29 hari mengerjakan puasa dari subuh sampai maghrib semuanya. Tapi sayangnya sholatnya bisa dihitung jari. Terus apa fungsi dari puasa? Ini adalah tazkir, pengingat dari penulis rahimahullah ta'ala. Maka kata beliau, fatajibu mura'atuha bil muhafadzati 'alaiha. Maka wajib untuk diperhatikan dan dijaga salat tersebut. Wal qiyam bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, dan ditegakkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, semuanya. Rukun surat apa saja, kewajiban surat apa saja, syarat-syarat surat apa saja, kita tegakkan dengan sempurna. Harapannya apa? Dengan sempurna surat kita menambah kesempurnaan puasa kita. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ah fil masjid, maka dia laksanakan sholat tersebut sesuai pada waktunya dengan cara berjamaah di masjid. Ini khusus yang bapak-bapak ya, yang laki-laki, yang mas-mas harus sholat 5 waktu dikerjakan sesuai dengan waktunya dan bersama-sama berjamaah di masjid, bukan sendiri-sendiri, bukan nanti-nanti. Yang penting sholat, tidak. Harus benar-benar diperhatikan ini, karena dalam rukun kedua. Kemudian kata beliau, fa inna dzalika min at-taqwa allati min ajliha syuri'a as-shiyam wa furida 'ala al-ummah. Yang mana itu semuanya adalah bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakwaan adalah termasuk sebab disyariatkannya siam dan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang kita balik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan? Untuk apa? Ya, untuk agar kita bertakwa kepada Allah, ya. Dalam ayat Allah mengatakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan adalah kita sholat. Jadi kalau seandainya kita mau menjaga puasa kok tidak menjaga sholat, ya percuma. Tujuan utamanya tidak tercapai. Maka beliau penulis rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang orang-orang yang senantiasa menghiraukan sholatnya, tidak mau memperhatikan sholatnya. Wa idha'atus sholat munafin littaqwa, dan meremehkan serta meninggalkan sholat itu adalah termasuk perkara-perkara yang berlawanan dengan ketakwaan. Kita diperintah puasa agar bertakwa. Nah, kok kita tidak melakukan sholat, padahal sholat itu adalah ketakwaan. Jadi kita diperintah untuk menuju takwa, tapi kita meninggalkan perkara-perkara dari ketakwaan tersebut. Ini berkebalikan. Wa mujibun lil uqubah, dan bisa mendatangkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, yang mana tatkala di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan dari para nabi-nabi dan orang-orang saleh yang mereka mengikuti jejak dari para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datang setelah mereka, ini setelah kaum-kaum yang mengikuti para nabi-nabi, kaum yang mereka itu meninggalkan sholat di akhir zaman.
Semakin akhir zaman semakin banyak orang-orang meninggalkan sholat, dan mereka itu mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat. Illa man taba wa amana wa amila shalihan, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak ada kezaliman kepada mereka sedikit pun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya menjaga sholat. Jangan sampai kita tergolong sebagai golongan orang-orang yang di akhir zaman yang mereka itu sifatnya adalah meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu. Yang akhir kesudahan hidup mereka adalah kesesatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat pertama yang perlu diperhatikan, terutama tatkala puasa. Bahkan saking pentingnya sholat ini, kata beliau, wa minas shaimin man yatahawan bi sholatil jamaah ma'a wujubiha alaihi. Di antara orang-orang yang berpuasa ada di antara mereka yang meremehkan perkara sholat ini, padahal sholat ini diwajibkan kepada mereka. Wa qad amara Allahu biha fi kitabih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sholat ini di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dan mewajibkan sholat ini. Bukan kepada kita yang santai-santai seperti ini, bukan kepada kita yang dalam keadaan aman, tenang, bebas melakukan apapun, tidak. Kepada siapa Allah wajibkan? Kepada orang-orang yang sedang genting keadaannya, yaitu tatkala perang. Tatkala perang saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat, tidak menggugurkan kewajiban sholat. Bagaimana kalau kita dalam keadaan aman, sentosa seperti ini, tidak ada yang mengganggu kecuali hawa nafsu dan kesibukan kita dunia saja. Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Wahai Muhammad, tatkala engkau berada di tengah-tengah para sahabat tatkala sedang perang, maka tatkala engkau sedang menegakkan sholat, maka sekelompok dari orang yang mau perang tersebut sholat bersamamu seraya membawa senjata. Fa'idha sajadu, apabila mereka sudah sujud, yakni lengkap satu rakaat. Nah, jadi kalau di dalam perang sholatnya berbeda seperti sholat kita. Sholatnya enggak 2 rakaat bersama imam selesai, tidak. Jadi kalau misalnya sholatnya 2 rakaat, ya, sebagian kaum sholat bersama imam atau bersama Nabi tatkala itu. Sebagian yang lainnya menjaga agar orang-orang yang sholat ini terjaga dari musuh. Begitu selesai 1 rakaat, ya sudah sujud gitu ya. Kemudian yang sudah sujud atau yang sudah selesai 1 rakaat ini mundur. Yang tadi berjaga maju gantian sholat bersama Nabi. Jadi biar dua-duanya dapat jamaah bersama Nabi. Ya, sholat berjamaah semuanya. Sampai segitunya ini dalam keadaan perang, tetap disuruh sholat. Tidak, ya sudah nanti saja tatkala tidak ada musuh, tidak. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita ini? Adakah musuh yang sudah mengintai kita sekarang? Sudah siap menembak kita dari jauh mungkin? Atau sudah siap menusuk kita dari belakang? Kalau tidak, pertanyaan besar tatkala kita mengabaikan sholat kita. Kenapa? Ada apa? Tersibukkan oleh apa sampai kita abaikan sholat kita? Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kewajiban sholat walaupun di masa yang penting, masa kritis, ya. Tetap diperintahkan untuk menjalankan sholat. Kemudian penulis mengatakan, fa amara Allahu bis-sholati ma'al jama'ah fi halil qital wal khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat
sendiri-sendiri ya, berjamaah di dalam keadaan berperang dan di dalam keadaan ketakutan. Jangan-jangan diserang musuh, diserbu musuh nanti, tapi tetap disuruh sholat berjamaah. Fa fi halil tuma'niyati wal amni aula, maka di dalam keadaan yang tenang, yang aman, itu lebih kewajibannya. Jadi kewajiban sholat secara berjamaah terutama yang laki-laki ini wajib sekali. Bahkan ada sebuah kisah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat jamaah. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah ini mengatakan, anna rajulan a'ma, ada seseorang yang buta. Orangnya buta. Qala, maka orang tersebut yang buta tadi berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, aku ini tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Aku ini orang buta. Kalau berjalan sendiri kesusahan, dan saya tidak punya penuntun yang menuntun saya ke masjid, gitu ya. Apakah saya harus menghadiri sholat berjamaah di masjid? Maka farakhasalahu, maka Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kepada orang tersebut. Falamma walla, maka tatkala orang tersebut sudah berpaling, karena sudah selesai pertanyaannya, sudah dijawab, ingin berpaling pergi, da'ahu, maka Nabi SAW memanggil kembali. Wa qala, dan Nabi mengatakan, hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengarkan panggilan seruan adzan untuk sholat? Maka kata orang buta tersebut, na'am, iya saya dengar adzan. Maka apa kata Nabi? Fa'ajib, maka penuhilah, jawablah seruan tersebut, datanglah ke masjid. Ini keadaan orang buta yang tidak memiliki penuntun yang menuntun ke masjid. Tapi kata Nabi SAW, tatkala kamu mendengar seruan adzan untuk datang ke masjid dalam rangka mengerjakan sholat jamaah, maka penuhilah panggilan tersebut. Jamaah sekalian, di sini ada yang buta? Adakah yang buta di sini? Ada nih. Alhamdulillah kalau masih diberikan kesempatan dan semangat untuk datang ke masjid. Ini adalah karunia dari Allah, taufik hidayah. Semoga Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayatnya hingga menjadi husnul khatimah. Bagi yang tidak buta bagaimana? Bagi yang tidak buta, yang enggak perlu penuntun, bahkan bisa naik kendaraan, naik sepeda, naik motor, enggak harus jalan kaki, kemudahan dari Allah. Masih adakah alasan untuk kita mengatakan bahwa saya seperti ini dan seperti ini hingga tidak melakukan sholat jamaah? Ini ya jamaah yang semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang peringat untuk kita semuanya. Ini keadaan yang seperti ini saja tetap suruh datang ke masjid. Bagaimana kita yang sehat mungkin, yang bisa melihat, yang bisa berjalan yang normal, bahkan bisa memakai kemudahan-kemudahan alat transportasi. Alasan apa lagi yang kita ingin utarakan? Ini. Kemudian kata beliau penulis rahimahullah taala, falam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarkil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan pada orang tersebut untuk meninggalkan salat jamaah. Ma'annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'id, padahal orang tersebut buta dan tidak memiliki penuntun. Wa tarikul jama'ati ma'idha'atihi al-wajib qad harama nafsahu khairan katsiran min mudha'afatil hasanat. Maka orang yang meninggalkan sholat jamaah dan menyepelekannya serta meremehkannya, padahal ini wajib,
maka dia telah mengharamkan dirinya sendiri dari kebaikan yang banyak, dari berlipatnya kebaikan-kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna salatal jama'ati mudha'afatun, karena salat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan. Kama fi sahihain, sebagaimana hadis yang terdapat di dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Jauh sekali. Kita mau mencari satu derajat yang sempurna saja belum tentu bisa, belum terjamin. Bagaimana dengan 27 derajat? Jadi ini keutamaan yang besar yang Allah SWT berikan, apalagi yang mungkin rumahnya dekat dengan masjid, ya. Kepengen perlipatan yang sebagian rupa, ya tinggal jalan aja ke masjid sudah dapat. Ya. Alasan apa lagi? Ya. Kewajibannya sudah, kita bandingkan dengan keadaan-keadaan yang seperti itu sudah, bahkan keutamaannya juga besar. Maka kata beliau, wa fawwatal masalih istima'iyah allati tahsul lil muslimina bi istima'ihim ala salati min khirsil mahabbah wal ulfah wa ta'limil jahil wa musa'adatil muhtaj wa ghairi dzalik. Maka barang siapa yang dia melewatkan dari salat jamaah, maka selain dia melewatkan dirinya dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga melewatkan pada dirinya maslahat-maslahat secara kemasyarakatan, yang itu bisa menguatkan persatuan kaum muslimin tatkala kaum muslim itu menghadiri sholat jamaah. Mereka bisa menanam benih-benih kecintaan di antara mereka. Kalau setiap hari minimalnya 5 kali bertemu di dalam tempat yang sama, melakukan suatu perbuatan yang sama, maka minimalnya akan timbul kecintaan, kasih sayang. Yang mungkin sebelumnya tidak kenal jadi kenal, yang sebelumnya kenal jadi lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, semakin dekat dan semakin dekat. Bahkan kalau seandainya nanti ada saudara yang tadi biasanya sholat jamaah kok tiba-tiba tidak ada, pasti dia akan mencari, ini si A kemana ya? Biasanya itu ada sholat jamaah, kok tiba-tiba tidak ada. Apakah dia sakit? Apakah dia pergi? Apakah dia kenapa ini? Maka akan timbul pertanyaan dan mungkin bisa dicari keadaannya dan sebagainya. Beda halnya dengan orang yang tidak pernah ke masjid. Kalau dia nggak ke masjid, nggak ada yang nyari. Dia ada apa-apa nggak ada yang tahu sudah. Sebagaimana banyak beberapa waktu yang lalu kita dengar kisah-kisah orang yang bahkan tetangganya aja nggak tahu keadaannya, nggak tahu, sampai nggak cuma berhari-hari, mungkin berminggu-minggu nggak tahu keadaannya seperti apa, karena mungkin nggak pernah keluar. Kita sebagai laki-laki ya, diperintahkan dan diwajibkan untuk melakukan sholat ini sebagai salah satu momen untuk apa? Kita saling mengakrabkan diri, mendekatkan diri, dan menanyakan kabar satu dan yang lain agar kita tahu, oh si fulan, si Allah, si A, si B seperti ini keadaannya. Oh ternyata si A ini keadaannya sakit, mari kita jenguk misalnya. Atau ada orang yang membutuhkan, misalnya ada si A dan si B itu dia belum bisa baca Al-Quran misalnya, atau dia belum bisa wudu dengan benar, ya. Coba kita ajari bareng-bareng, bisa tahu gitu. Karena sering ketemu, sering ngobrol dan sebagainya. Atau kita dengar, oh ternyata si A sedang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita, ya kita bantu. Dan kabar-kabar itu, informasi-informasi
sering ketemu, sering sholat berjamaah bareng dan sebagainya. Ini salah satu manfaat faedah dari mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai hal motivasi untuk kita semuanya, terutama yang laki-laki, untuk mengerjakan sholat jamaah, dan tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk meninggalkan sholat jamaah, ya, kecuali memang kita tidak bisa bergerak atau kita mungkin sudah menemui ajal kita, baru silahkan beralasan saya tidak bisa sholat jamaah. Kalau masih bisa bergerak, masih ya, rohnya masih di badan, ya, nggak ada alasan lagi sudah. Sholat jamaah yang pertama melebihi puasa kita. Ingat itu. Ini yang perlu diperhatikan. Ini biasanya sampai jam berapa nih? 5:30. Jamnya kurang sedikit. Oh iya. 5 menit lagi. Dilanjut atau sudah? Oh, dilanjut. Oke. Jadi sedikit menambahkan nih dari pentingnya sholat jamaah ini, yaitu tentang orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Tadi kan motivasi-motivasi dan keadaan-keadaan di mana syariat itu tetap mewajibkan sholat jamaah. Lalu bagaimana kalau tetap seandainya ada orang yang meninggalkan sholat jamaah? Ya. Bagaimana orang ini? Kata beliau, wa bitarkil jamaah yu'abridu nafsahu lil uqubah wa musyabahatil munafiqin. Dengan meninggalkan jamaah, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya dia sudah siap. Jadi seolah-olah seperti ini. Tatkala dia meninggalkan jamaah, saya sudah siap kok menerima hukuman Allah. Saya sudah kuat. Waliyadzubillah, masallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau kita katakan seperti itu? Karena dia meninggalkan sholat jamaah. Karena lihat ya, ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Dan juga apa? Musyabahatil munafiqin. Dia telah menyerupakan dirinya dengan orang-orang munafik. Seolah-olah ya saya siap masuk golongan orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Ya. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sholat orang-orang munafik. Beliau mengatakan athqalus shalawati 'alal munafiqina shalatul isya'i wa shalatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Itu adalah dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Jadi kalau ada orang yang berat melakukan dua salat ini, yang mungkin termasuk dalam golongan mereka. Mungkin. Semoga saja tidak. Ya. Kenapa kok mereka berat? Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu penerangan itu sedikit, minim sekali. Tidak seperti kita lampu 24 jam mungkin bisa nyala terus ya. Beda dengan sana. Jadi begitu malam tiba, apalagi kalau sholat isya, biasanya Nabi itu mengakhirkan agak malam, semakin larut, semakin gelap. Ya. Dan subuh ya belum terbit, baru terbit fajar, belum terbit matahari. Jadi belum kelihatan. Bahkan nggak tahu sampainya ini siapa, nggak tahu sholatnya. Jadi orang munafik itu berat. Kenapa? Dia beranggapan bahwasanya saya mau sholat, saya mau enggak, saya mau datang jamaah, mau enggak ada yang tahu. Ya percuma saya. Karena apa? Sholat munafik itu sebagai kamuflase saja, biar dianggap sebagai orang Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad, padahal tidak. Jadi mereka sholatnya itu sholat yang kelihatan manusia. Sholat duhur terang benderang kelihatan manusia, asar gitu ya. Itu mereka sholat. Tapi kalau sholat yang gelap-gelap yang tidak kelihatan, ya isya, kemudian subuh, mereka nggak mau. Maka ini kita lihat, apakah sholat kita masih seperti itu? Apakah sholat kita itu sudah panggilan dari hati kita untuk memenuhi panggilan azan tersebut? Mari kita lihat, kita introspeksi diri kita. Selama ini sholat kita di masjid itu bagaimana ya? Atau karena ikut-ikut teman, tetangga yang berangkat ke sholat, kalau kita nggak berangkat nanti diomongin tetangga misalnya, atau
ada alasan-alasan lainnya, atau memang itu adalah ini kewajiban saya seorang muslim, saya wajib memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu introspeksi kepada diri kita. Kata beliau, walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang munafik itu tahu tentang keutamaan dua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Karena memang sholat isya dan sholat subuh itu pahalanya besar sekali. Di antaranya apa? Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan sholat setengah malam. Kemudian barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Pahala yang besar. Juga ada keutamaan lain, barang siapa yang sholat subuh dan berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah pada hari tersebut. Siapa yang tidak mau dilindungi oleh Allah? Gak perlu nyawa bodyguard, sudah Allah yang melindungi. Syaratnya apa? Sholat subuh berjamaah. Ini ya. Maka ini keutamaan yang besar. Tapi saya orang munafik tidak seperti itu. Kemudian lanjutan hadis ini, walaqad hamantu an amura bis sholati fatuqam. Hampir aku bertekad bulat, ini kata Nabi. Saya sudah bertekad bulat nih, hampir saya laksanakan untuk aku perintahkan sholat itu ditegakkan. Tsumma amara rajulan fa yusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Jadi Nabi mengatakan apa? Hampir-hampir aku merintahkan sahabat untuk menegakkan sholat, dan imamnya bukan Nabi, tapi Nabi merintahkan yang lain untuk jadi imam. Lalu Nabi ngapain? Kata beliau, "Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'hum hisabun min hatab." Kemudian aku bertolak pergi bersama dengan sekelompok orang, yang mana orang-orang tersebut seraya membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, kepada orang-orang yang mereka tidak menghadiri sholat jamaah. Fa uhriqa 'alaihim buyutahum binnar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini ancaman, sampai-sampai hampir Nabi melakukan itu. Ya. Saking beratnya dosa meninggalkan sholat jamaah ini, hampir dibakar rumahnya. Dalam riwayat lain, kenapa Nabi tidak jadi melakukan hal tersebut? Karena di rumah-rumah tersebut masih ada perempuan dan anak-anak yang mereka itu tidak wajib sholat jamaah. Kalau seandainya ada rumah cuma ada berisian orang laki-laki yang dia wajib jamaah dan gak ada yang lain, akan dibakar oleh Nabi. Itu menunjukkan apa? Ya, wajibnya sholat jamaah dan beratnya dosa meninggalkan sholat jamaah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang pertama yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Bagi orang-orang yang berpuasa, ya, selain kita memperhatikan puasa kita juga perhatikan satu hal yang wajib ini, yakni sholat kita, terutama sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalankan amalan dan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kenikmatan dan keberuntungan nanti di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.